Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Finansius Yogi dari kelas PPAG semester 7 dari Prodi Venjas. Ya, masih bersama channel saya, yaitu channel Finansius Yogi. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi olahraga, yaitu kepribadian. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya guys. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepribadian manusia. Yang pertama, ada pengertian kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona, yang berarti topeng, yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Berarti pada zaman dahulu di Yunani kuno ada sandiwara yang menggunakan topeng untuk dipamerkan di suatu acara di Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan diperkuat dengan gerak-gerik ucapannya, karakter tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Nah, dari pertunjukan topeng di zaman Yunani kuno itu mudah dipahami oleh para penonton. Jadi situ pengertian kepribadian masuk ke istilah topeng tersebut, menampakkan karakter orang tersebut. Baik, lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke tipe kepribadian. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi setiap orang satu sama lain itu berbeda, tidak bisa sama itu kepribadiannya. Jadi penelitian tentang kepribadian manusia dilakukan para ahli sejak dulu. Kita mengenal Hippocrates dan Galenus yang mengemukakan bahwa manusia bisa dibagi menjadi 4 golongan menurut keadaan zat cair yang ada dalam tubuhnya. Baik, ada salah satunya melancholicus atau melankolisi, yaitu orang-orang yang banyak empedu hitamnya, sehingga orang-orang dengan tipe ini selalu bersikap murung atau muram, pesimis, dan selalu menaruh rasa curiga. Yang kedua, sanguinius atau sanguinisi, yaitu orang-orang yang banyak darahnya, sehingga orang-orang tipe ini selalu menunjukkan wajah berseri-seri, mungkin seperti periang atau selalu gembira gitu, selalu senang dan bersikap optimis. Itu untuk yang tipe kepribadian yang kedua. Dan ada tipe kepribadian yang ketiga, phlegmaticus atau phlegmatisi, yaitu orang-orang yang banyak lendirnya. Orang-orang seperti ini sifatnya lamban dan pemalas. Wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya tenang, pendiriannya tidak mudah berubah. Jadi antara tiga itu bisa kita bedakan dari tipe kepribadiannya masing-masing. Dan ada yang terakhir, tipe cholerikus atau cholerisi, yakni yang banyak empedu kuningnya. Orang bertipe ini bertumbuh besar dan kuat, namun penaik darah dan sukar mengendali diri. Sifatnya garang atau agresif. Dari sifatnya kita tahu garang dan agresif berarti mudah emosi atau mudah marah. Itu dari tipe-tipe kepribadian ada 4. Oke guys, baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Setiap kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, tetapi dalam perkembangan makin terbentuk pola-pola yang tetap, sehingga merupakan ciri-ciri yang khas dan unik bagi setiap individu. Jadi setiap individu itu berbeda-beda faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Di sini ada 3 dibagi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dari Singgih de Gunarsa. Faktor yang pertama, faktor biologis, yaitu yang berhubungan dengan keadaan jasmani yang meliputi keadaan pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, urat saraf, dan lain-lain. Dan ada yang kedua, faktor sosial. Kita tahu faktor sosial berarti faktor dari masyarakat sekitar kita. Jika masyarakat kita baik, itu akan mempengaruhi perkembangan kepribadian kita juga baik. Jika masyarakatnya
buruk, kita akan terpengaruhi kepribadian yang sangat buruk. Nah, di sini kita harus bisa memilih untuk mengembangkan kepribadian kita. Dalam faktor sosial, masyarakat yang ini manusia-manusia lain di sekitar individu. Ada istiadat, peraturan, bahasa, dan sebagai yang berperilaku dalam masyarakat itu. Jadi, untuk mengubah kepribadian kita, kita harus berperilaku yang baik dalam masyarakat tersebut. Dan ada yang ketiga, faktor kebudayaan. Yaitu faktor yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dan tentunya kebudayaan dari setiap tempat yang berbeda-beda akan berbeda pula kebudayaannya. Jadi di masyarakat itu ada kebudayaannya juga. Itu bisa juga membentuk kepribadian kita masing-masing. Nah, di sini ada salah satu permasalahan kepribadian dan faktor penyebabnya, yaitu gangguan kepribadian borderline. Gangguan kepribadian borderline ditandai oleh ketidakstabilan suasana hati dan perasaan rendah diri. Orang dengan gangguan ini rentan terhadap perubahan mood yang terus-menerus dan kemunculan rasa marah, yaitu mudah emosi gitu. Nah, seringkali mereka akan marah pada diri mereka sendiri, menyebabkan luka pada tubuh mereka sendiri. Ancaman dan tindakan bunuh diri biasanya ditemui pada penderita borderline. Jadi saat mereka depresi, mungkin permasalahan kepribadiannya mungkin merusak diri sendiri atau membunuh diri sendiri. Itu sangat merugikan dirinya sendiri gitu. Borderline berpikir dengan cara yang sangat hitam putih dan sering kali syarat konflik dan ketenangan dalam berhubungan. Mereka juga marah ketika harapan mereka tidak terpenuhi. Jadi gangguan kepribadian borderline ini sangat bahaya ya. Jadi kita harus merubah kepribadian kita masing-masing. Nah, berikut ada pembentukan kepribadian. Mengenai pengalaman-pengalaman yang ikut membentuk kepribadian kita dapat membedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama pengalaman yang umum, yang kedua pengalaman yang khusus. Jadi pengalaman yang umum yaitu yang dialami oleh tiap-tiap individu dalam kebudayaan tertentu. Jadi pengalaman ini erat hubungannya dengan fungsi dan peranan seseorang dalam masyarakat. Misalnya, sebagai laki-laki atau wanita, seseorang mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Beberapa dari peran itu dipilih sendiri oleh orang yang bersangkutan, tetapi masih tetap terikat pada norma-norma masyarakat. Nah, ada juga pengalaman yang khusus, yaitu yang dialami individu sendiri. Jadi pengalaman yang khusus ini dialami oleh kita sendiri. Pengalaman ini tidak tergantung pada status dan peran orang yang bersangkutan dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang umum maupun yang khusus di atas memberi pengaruh yang berbeda-beda pada tiap individu. Merencanakan pengalaman-pengalaman tersebut secara berbeda-beda, sampai akhirnya ia membentuk dalam dirinya suatu struktur kepribadian yang tetap atau permanen. Jadi, dalam pengalaman khusus bisa dibedakan dengan pengalaman yang umum dalam penjelasan tersebut. Proses integrasi pengalaman-pengalaman ke dalam kepribadian yang makin lama makin dewasa disebut proses pembentukan identitas diri. Jadi, proses dari pengalaman-pengalaman tersebut dapat menentukan atau membentuk identitas diri kita tersebut. Dari pembentukan tersebut, terbentuklah pribadi yang unik dan berbeda-beda setiap individunya masing-masing. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mempelajari kepribadian merupakan hal yang menarik karena dinamika pengetahuan mengenai diri kita sendiri secara otomatis akan bertambah. Jadi kita mempelajari tentang kepribadian akan mempelajari diri kita sendiri juga. Kita juga tahu kepribadian kita masing-masing. Hal ini dikarenakan hakikatnya manusia adalah yang ada dan tumbuh berkembang dengan kepribadian yang menyertai setiap langkah hidupnya. Kepribadian setiap individu berbeda satu sama lain. Nah, saya jelaskan tadi, setiap individu berbeda dengan individu yang lainnya tentang kepribadian masing-masing. Untuk mengetahui kepribadian seseorang, kita perlu mempelajari struktur kepribadiannya.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kepribadiannya, yaitu pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Tadi saya jelaskan di sebelumnya tentang pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Jadi, untuk membentuk kepribadian kita, sejak dini kepribadian harus dibentuk dengan baik, sehingga tidak mengalami gangguan kepribadian pada diri masing-masing. Jadi, sejak dini kita diajari dalam keluarga agar kepribadian kita terbentuk menjadi lebih baik. Oke guys, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.